Apa itu masyarakat sipil? Nah, menurut Gramsci, mengartikan masyarakat sipil sebagai ruang yang terpisah dari negara dan pasar tentunya. Nah, masyarakat sipil merupakan ruang publik di mana warga negara akan bertindak secara kolektif, mengekspresikan kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan yang bersama, serta mengatasi negara dengan tuntunan mereka. Bahkan masyarakat sipil merupakan representasi seperangkat hubungan sosial yang berbentuk antara individu dengan negara itu sendiri. Bahkan di Indonesia itu sendiri, masyarakat sipil, istilah dari masyarakat sipil tersebut lebih dikenal dengan masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini merupakan suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, serta kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang sangat tinggi di Indonesia itu sendiri. Masyarakat sipil di era Orde Baru. Nah, rezim Orde Baru di Indonesia juga menjadi salah satu faktor perkembangan masyarakat sipil. Menurut banyak ahli, rezim Orde Baru yang otoriter merupakan penghalang dalam menuju transportasi demokrasi. Pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, masyarakat sipil kurang hidup, tidak progresif, dan kurang kuat. Hal ini dikarenakan di era masyarakat banyak dikecualikan dari partisipasi politik dan negara, mendominasi di atas masyarakat tentunya. Nah, masyarakat tidak diberikan hak politik secara penuh dan tidak diperbolehkan berorganisasi secara politik dengan dasar nilai-nilai budaya. Hegemoni politik di masa Orde Baru tidak didapatkan dan tidak dipertahankan melalui persetujuan intelektual, namun melalui penegakan serta pelaksanaan pada masyarakat sipil itu sendiri. Nah, warisan dari rezim Orde Baru yang otoriter merupakan penghambat berkembangnya dan mempengaruhi perkembangan masyarakat sipil yang ada di Indonesia itu sendiri. Runtuhnya masa Orde Baru membuat perkembangan masyarakat sipil yang ada di Indonesia berkembang dengan sangat baik. Karena adanya perluasan jaminan untuk membentuk atau memberikan kewajiban kepada para warga negara untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia atau hak-hak asasi manusia setiap warga negara yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Karena di era reformasi atau di era demokrasi, masyarakat sipil atau masyarakat madani ini memiliki suatu hak-hak untuk mencapai cita-cita menurut gerakan reformasi itu sendiri. Sehingga di masa reformasi atau gerakan reformasi mendapatkan cita-cita atau tujuan bersama untuk membangun suatu negara yang memiliki masyarakat sipil atau masyarakat madani yang sangat baik dan sangat memiliki suatu tujuan atau visi misi untuk mendirikan atau membangun sebuah negara yang akan maju di Indonesia itu sendiri. Sehingga masyarakat sipil atau masyarakat madani yang ada di Indonesia memiliki visi dari gerakan reformasi itu sendiri. Perkembangan masyarakat sipil yang ada di Indonesia sangatlah baik dan berpotensi positif terhadap perencanaan pembangunan suatu negara yang ada di Indonesia ini, di mana potensi atau manfaat yang diberikan oleh perkembangan masyarakat sipil yang ada di Indonesia ini memberikan sebuah jaminan atau sebuah reformasi terhadap ekonomi politik nasional yang ada di Indonesia itu sendiri. Masyarakat ini hadir untuk memenuhi suatu perencanaan atau visi dan misi dari suatu negara, bisa membangun sebuah cita-cita reformasi atau gerakan reformasi 1145, di mana bisa menjunjung tinggi atau bisa membangun atau bisa menciptakan sebuah reformasi di mana di tahun 2045 nanti bisa membangun Indonesia emas tentunya. Sehingga dengan adanya masyarakat sipil yang ada di Indonesia ini berpengaruh terhadap sebuah lembaga-lembaga, termasuk sebuah lembaga LSM yang berpotensi baik terhadap pembangunan perencanaan yang ada di Indonesia ini, sehingga masyarakat sipil bisa dipandang baik dan memberikan dampak yang positif terhadap warga negara atau negara Indonesia itu sendiri.